Odoi Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoi, pepanggian malih kalian Kang Odoi Channel, kang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Pepanggian kalian Kang Odoi dinten puniki siweg wonten teng Desa Danawinangun. Tepaten niki teng Blok Pengampon RT 01 RW 01 Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon. Ya niki Desa Danawinangun, sahabat. Teng Desa Danawinangun niki kula badhe nguak sejarah tentang Nyimas Endang Gelis. Niki wonten setunggaling petilasan teng Desa Danawinangun Blok Pengampon niki wonten petilasan Nyimas Endang Gelis. Nggih. Mudah-mudahan teng pepanggihan dinten puniki sahabat Odoi siweg pada sehat, pada waras, lan mudah-mudahan dipun paringi rizki ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Gimana sahabat Odoi dilajengaken malih ya, jangan di skip dulu sahabat biar kita sampai selesai menyimak videonya biar kita tidak gagal paham. Inilah kisah tentang Nyimas Endang Gelis. Bercerita mengenai petilasan yang ada di Indonesia ini banyak sekali sahabat. Petilasan-petilasan yang mengandung sejarah, termasuk petilasan Nyimas Endang Gelis yang ada di Kabupaten Cirebon. Lebih tepatnya petilasan Nyimas Endang Gelis ini terletak di Desa Danawinangun Blok Pengampon RT 01 RW 01 Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon. Ya, inilah sahabat petilasan Nyimas Endang Gelis yang ada di Blok Pengampon Desa Danawinangun. Ya, hasil wawancara Kang Odoi dengan juru kunci petilasan Nyimas Endang Gelis menyampaikan bahwa petilasan itu adalah sebuah napak tilasnya seseorang leluhur di masa lalu yang pernah hidup dan pernah punya sejarah, termasuk Nyimas Endang Gelis yang punya sejarah menyebarkan agama Islam di tanah Cirebon. Kenapa harus ada petilasan atau harus mengenal petilasan? Jadi petilasan itu adalah sebuah napak tilasnya seorang leluhur yang memang pada masa lalu pernah hidup. Ya, jangankan orang masa lalu, orang-orang zaman sekarang pun pasti pernah melakukan hal yang sama, yakni mengalami hidup berpindah-pindah, entah itu karena dinas kerjanya atau mungkin yang lainnya. Tetapi orang dahulu seperti Nyimas Endang Gelis dan juga tokoh-tokoh lainnya, khususnya dalam penyebaran agama Islam, itu berpindah-pindah dengan tujuan yang paling utama, yaitu menyebarkan dakwah Islam. Adapun kisah awal pertemuan Nyimas Endang Gelis dengan Pangeran Walang Sungsang berawal pada abad ke-15 Masehi. Di daerah Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan besar bernama Pakuan Pajajaran dengan rajanya bernama Jayadewata atau bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Pernikahan Raja Jayadewata dengan Nyai Subang Larang dikaruniai 2 orang putra dan 1 putri,
yaitu yang pertama Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana, lahir pada tahun 1423 Masehi. Dan yang kedua perempuan bernama Nyai Rara Santang, lahir tahun 1426. Terus ada yang ketiga Raja Sengara atau dikenal dengan Kian Santang, yang lahir pada tahun 1428. Pangeran tertua Walangsungsang menikah dengan Nyai Endang Gelis, yaitu Nyai Endang Gelis ini adalah putri Ki Gedeng dan Warsih dari pertapan Gunung Merapi. Nah, kehidupan pasangan ini penuh dengan petualangan, dengan singgah ke beberapa pertapaan, antara lain ke pertapaan Ciangkup di daerah Panongan Sedong. Terus ada pertapaan Gunung Kumbang di Tegal, ke pertapaan Gunung Cangak di desa Mundu Mesigit tepatnya ini. Terus yang terakhir di Gunung Amparan Jati. Nah, sepasang suami istri ini, Pangeran Walangsungsang dengan Nyi Mas Endang Gelis, bertemu dengan Syekh Datuk Kahfi asal Persi ketika tiba di Gunung Amparan Jati. Syekh Datuk Kahfi merupakan guru agama Islam yang mempunyai banyak ilmu Islam serta berakhlak baik. Ia mempunyai nama lain yaitu Syekh Nurjati. Nah, tertarik dengan ajaran Islam yang didakwahkan oleh Syekh Nurjati, akhirnya Pangeran Walangsungsang beserta istrinya Nyi Endang Gelis, juga adiknya Nyi Rara Santang menetap di sana di Amparan Jati. Pangeran Walangsungsang kemudian diberi nama baru oleh Syekh Nurjati yaitu Somadullah, dan diberi tugas untuk membuka hutan daerah Tenggara Gunung Jati atau daerah Lemah Wungkuk. Nah, sejak saat itulah berdirilah Dukuh Tegal Alang-alang atau Desa Caruban. Semakin lama wilayah tersebut ramai dikunjungi dan dihuni orang dari berbagai suku. Nah, Danusela atau Ki Gedeng Alang-alang ini adalah paman Nyi Endang Gelis yang kemudian dipilih sebagai kuwu pertama di daerah tersebut. Setelah meninggal Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-alang pada tahun 1447 Masehi, maka posisi kuwu Carbon digantikan oleh Pangeran Walangsungsang. Nah, itulah sahabat, jadi Nyi Endang Gelis ini adalah putri Ki Gedeng dan Warsi yang punya adik bernama Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-alang sebagai kuwu pertama di Caruban pada waktu itu. Oke sahabat, itu saja kisah tentang Nyi Mas Endang Gelis. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat sahabat yang masih setia bersama Kang Odoy. Silahkan dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga apabila terdapat kekurangan atau terdapat perbedaan narasi sejarah ini, silahkan dilengkapi dengan saran, komen, dan kritiknya di kolom komentar, tentunya dengan saran dan kritik yang membangun. Terima kasih sahabat, jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.